Shalom, selamat malam adik-adik semuanya. Hari ini Bu Lili senang sekali bisa ketemu kalian walaupun secara online. Ayo malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami hingga hari ini. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini Ibu Lili membawakan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Tapi Ibu Lili hanya baca ayat yang ke-45 sampai ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, malam hari ini tema kita adalah Daud dan Goliat. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Walaupun Daud kecil, tapi Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Ada 2 hal. Pertama, Daud berani melawan Goliat. Meskipun Daud kecil dan Goliat gede seperti raksasa, tapi Daud berani. Walaupun di depan kita ada masalah yang besar, tapi kita memiliki Allah yang lebih besar dari masalah itu. Yang kedua, kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang memiliki segala semesta alam ini, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, dari 2 hal ini kita harus praktekkan, yaitu berani. Meskipun kita kecil, kita harus berani. Nggak berani kepada orang tua, tapi berani menghadapi segala sesuatu yang nggak benar. Kita harus berani melawan kejahatan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
apapun pergumulan kita, apapun masalah kita harus serahkan, kita harus percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan mampu menolong kita. Yuk, kita berdoa sebelum kita beristirahat. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan malam hari ini. Kami boleh belajar tentang Daud mengalahkan Goliat. Kami ingin seperti Daud yang berani, walaupun Daud kecil, tapi Daud berani. Karena Daud yakin dan percaya, Tuhan Allah menyertai Daud. Tolong kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu. Dan Tuhan mampukan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau istirahat. Tuhan berkati istirahat kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan.